Halo, Volum. Alhamdulillah kabar baik. Sekarang lagi sibuk bikin buku Bandung Bawah Tanah, lagi nulis buku True Mega Bands, lagi nyiapin penerbitan buku teman saya Ojel, Rock Sound judulnya. Nyiapin konser gamelan Dangyang Karinding. Oh iya, festival juga nanti buat bulan Desember. Kalau konser gamelan itu tanggal 22 November. Terus ada festival film Gemar Fest nanti Desember. Sehari-hari ya kerja di kantor, mengelola ruang publik, atap kelas bareng sama kawan-kawan muda dari berbagai komunitas dan sekolah. Resilience Show itu konser peringatan 30 tahun Burger Kill. Konsepnya adalah reunian dan menampilkan seluruh keluarga besar Burger Kill, dan itu udah jadi tradisi kayaknya setiap kita berulang tahun. Itu salah satu konsepnya adalah menampilkan kita berkumpul lagi merayakan ulang tahun bareng-bareng dan kemudian menampilkan sebuah show yang biasanya di konsep sesuai dengan masanya gitu. Jadi di album Dua Sisi yang mainin personil Dua Sisi, di album Berkarat yang mainin personil Berkarat, kemudian di album selanjutnya sama sesuai dengan personilnya masing-masing. Kita mainin 30 lagu sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-30. Momen yang paling emosional di Resilience Show, semua alhamdulillah berjalan dengan baik, semua berjalan dengan konsep yang sudah kita desain. Jadi semuanya berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Paling kalau emosional bagi saya itu mungkin kalau bagi saya ngelihat audiens ya, ketika melihat begundal di bawah tuh anak-anak muda yang masih sangat kayaknya usianya 18, 19, 20 gitu. Ada di depan saya teriak Burger Kill, terus nyanyi bareng lagu-lagunya Burger Kill yang dari Dua Sisi. Itu mereka udah nyanyi bareng lagu-lagu Dua Sisi. Itu kan itu dirilis tahun 2000, artinya tahun ini sudah 25 tahun itu lagu dimainin di panggung, dan anak-anak zaman sekarang masih hafal lagu-lagunya, masih suka gitu kayak gitu. Bagi saya sih momen emosional tuh ketika itu gitu, ketika ngelihat mereka. Mungkin sebetulnya bukan ketika show, ketika emosional itu ketika kami berproses latihan di base campnya Burger Kill dan di studio di Chronic Rock Studio. Kan jadi ngumpul lagi gitu, saya ketemu lagi sama Vicky, ketemu lagi sama Abah Andris, ketemu lagi sama Ugung, sama Burger Kill yang lainnya gitu. Kita banyak saling cerita, terus banyak nostalgia, banyak designing ke depannya kita mau ngapain gitu, kayak gitu. Itu kan latihan tuh sampai jam 1 sampai jam 2 gitu. Itu satu kondisi yang, apalagi saya kan lagi nulis buku biografinya Eben. Jadi ketemu sama anak-anak Burger Kill teh jadi satu penguat yang yang luar biasa gitu. Terus ya tahu kabar-kabar sih itu yang paling itu something itu. Tahu Agung sedang menyiapin disertasi, terus tahu Vicky lagi makin serius sama performing art dan Dead Squad-nya, terus tahu Ramdan makin kuat di produserial. Itu masa-masa emosional kita. Kalau arsip dan dokumentasi memang iya sih, kami merasa itu memang salah satu hal yang harus dilakukan ya, bukan hanya sebagai sebuah band, sebagai individu juga itu menjadi salah satu fokus dalam kehidupan kami. Saya sejarawan, jadi saya sangat aware terhadap arsip. Kemudian almarhum Pak Eben juga kan dia kolektor, dia koleksi banyak hal, vinyl, kaos, terus merchandising, terus banyak hal ya. Eben tuh mengkoleksi, dan karena dia kolektor makanya dia sangat menghargai sejarah, dia sangat menghargai arsip gitu.
Yang lain juga sama, punya sikap yang sama terhadap arsip dan dokumentasi. Karena bagi kami mungkin arsip dan dokumentasi itu memiliki nilai sejarah yang sangat kuat, dan posisi sejarah itu tidak hanya ada di masa lalu dan dipergunakan untuk nostalgia, tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana sejarah bisa kita tempatkan di masa yang akan datang dan kita jadikan sebagai salah satu pedoman untuk bergerak ke arah kedepannya. Artinya, jika kita tahu sejarah 30 tahun Burger Kill, seharusnya kita bisa designing 30 tahun ke depannya seperti apa sih Burger Kill teh gitu. Apa yang sudah pernah kita punya, apa yang masih kita punya, dan apa yang harus kita punya di masa yang akan datang. Nah, itu mungkin nilai dari sejarah yang tentu saja diperkuat semuanya oleh preservasi dan konservasi arsip dan dokumentasi. Kemudian baik saya maupun Pak Eben dan juga Burger Kill yang lainnya itu kan band yang aktif dalam membangun ekosistemnya sendiri gitu. Kita punya record label sendiri, kita punya festival sendiri, kita punya media sendiri, kita punya bisnis merchandising sendiri gitu, dan lain sebagainya. Yang bagi kami itu adalah sebuah ekosistem musik buat Burger Kill dan juga buat band-band yang lainnya. Nah, di dalam ekosistem itu kan ada 4 elemen yang paling utama. Ada elemen produksi, distribusi, konsumsi, dan yang terakhir ada preservasi dan konservasi. Awareness terhadap arsip dan dokumentasi itu ada di elemen preservasi dan konservasi. Artinya, di elemen preservasi dan konservasi ini kan yang tadi itu segala hal yang sifatnya designing dan strategi pengembangan ke depan itu dirumuskan. Kenapa ya bisa ada di preservasi dan konservasi? Karena ya disitulah adanya arsip, disitulah kita bisa belajar dari sejarah dan bisa menentukan langkah kita ke depannya seperti apa gitu, seperti itu. Jadi dengan preserving dan conserving arsip dan dokumentasi itu secara tidak langsung sedang memperkuat terbangunnya sebuah ekosistem, dan ketika ekosistem itu terbangun, maka itu memberikan ruang hidup buat band dan juga buat kawan-kawan yang lain, buat band-band yang lain. Itu mungkin dua hal yang terkait dengan arsip dan dokumentasi. Kalau kesananya sih yang lebih praktikalnya, lebih teknisnya, kekuatan arsip dan dokumentasi itu bisa jadi senjata buat bargaining kita ke promotor gitu ya. Kita jadi bisa punya bargaining ke sponsor, terus kita punya bargaining ke pemerintahan, ke kelompok masyarakat yang lain gitu. Jadi dengan adanya arsip tuh narasi yang kita bangun jadi jauh lebih luas, lebih dalam, lebih kuat, sehingga ketika kita memiliki konsep yang harus dikolaborasikan dengan apapun itu gitu, dengan entitas apapun, mau pemerintah, mau korporat, mau apapun itu, udah bener-bener kuat gitu, udah bener-bener edeman, udah bener-bener solid, sehingga konsepnya nggak rentan untuk diganggu gugat gitu. Karena kita tahu apa yang kita tuju, kita tahu gimana langkah-langkahnya, harus kemana aja, apa yang harus kita lakukan. Mungkin juga salah, tapi kita kira kesalahannya bisa minimalisir karena kita memiliki arsip track yang kuat dengan apa yang sudah pernah kita lakukan dan sedang kita lakukan gitu. Jadinya kita bisa mencoba meminimalisir berbagai hal sehingga kita memiliki daya tawar yang kuat bagi para kolaborator kita gitu ya. Bukan kolaborator musik, dia kolaborator program biasa. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Yang membuat kita jadi benar-benar aware terhadap arsip dan dokumentasi. Yang sedang sekarang kita lakukan tuh lagi mengumpulkan berbagai arsip dan dokumentasi punyanya Pak Eben, lagi diinventarisir, terutama oleh saya dan Bubu. Project yang dikerjakan sama Burger Kill sih kayaknya rekaman album ke-7 kalau sekarang itu ya. Persiapan Resilient Tour ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tempat-tempat yang lainnya. Tapi saya kira mungkin album sih sekarang yang lagi digarap sama Burger Kill. Sekarang lagi nulis buku biografinya Eben, judulnya True Mega Band. Saya udah 4 tahun dari Eben meninggal, dari tahun 2021 garap udah jalan sekitar 60% apa 70% gitu, sekitaran segitu. Termin kedua mungkin sekarang itu penulisan buku Eben. Saya melibatkan para penulis muda, ada Avatar, terus ada Anissa, ada Junia, ada Keisha. Itu 4 penulis muda yang membantu saya menyelesaikan buku
True Mega Band. Mudah-mudahan bukunya bisa rilis di tanggal 26 Maret 2026 tahun depan di ulang tahunnya Pak Eben. Selain itu mah lagi nyiapin perilisan buku Rock Sound Bandung Bawah Tanah yang tema rock, tema musik rock 90 2020. Lagi nulis buku Zin, Zin dan Media Memahat Tonggak judul bukunya. Itu rilis tahun depan juga. Kalau bukunya Ojal mah mungkin nanti bulan Oktober rilisnya. Terus film pergerakan Karinding sih yang lebih banyak ya. Sekarang lagi mendorong Karinding jadi alat musik pendidikan nasional. Terus lagi mendorong Karinding jadi UNESCO Cultural Intangible Heritage for Humanity. Terus bikin kelas Karinding secara intens dan berkala. Hampir tiap hari kita latihan Karinding, tapi yang kelas Karinding itu hari Rabu dan hari Jumat. Terus persiapan konser gamelan Dangiang Karinding ini seri kedua. Sebetulnya tahun kemarin kita udah bikin konser orkestra Dangiang Karinding, tahun sekarang bikin konser gamelan Dangiang Karinding, tahun depan bikin konser orkestra gamelan Dangiang Karinding. Konser orkestra itu eksperimen Karinding bernada diatonis, kalau yang sekarang tuh gamelan tuh eksperimen Karinding berskala tangga nada pentatonis. Sama itu yang festival film dalam satu tahun tuh kita bisa bikin sekitar 15 film. Tahun ini kita bikin 8 film dokumenter tentang Karinding, terus sama film animasi tentang Karinding, dan itu dibikin sebagai bahan ajar untuk pendidikan Karinding di lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal. Memproduksi album, sama albumnya juga tentang Karinding. Kalau saya kan sekarang lebih banyak bergerak di ranah perkarindingan, bikin 3 album tahun ini tuh nanti ditampilkan di Gemar Fest, itu di festival film. Album yang pertama dibikin oleh band Sora Lara, aduh lupa lagi nama bandnya tuh. Itu album anak, album lagu-lagu anak, tapi isinya tuh tentang Karinding semua, tentang kisah Karinding. Terus yang kedua tuh yang mau rilis nanti hari Jumat itu True Sight bandnya. Itu mereka band punk rock tapi pakai Karinding juga. Sama nanti di bulan Desember ada yang rilis juga tuh anak-anak UPI, pop jazz gitu musiknya. Itu juga temanya Karinding, sama tentang sejarah Karinding si lagu-lagunya teh. Udah sih itu mungkin ya. Kalau kesibukan mah sehari-hari mah ya saya menggarap ruang publik aja di atap kelas, nama ruang publiknya, bareng sama berbagai kolektif yang ada sekarang tuh lagi berkolaborasi dengan 15 kolektif kepariwisataan. Sekarang tuh lagi berkolaborasi dengan 5 kolektif anak muda yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari latar belakang musik, film, animasi, desain, terus ilmu komunikasi, ilmu kepariwisataan, kemudian ilmu sosial, ilmu politik. Itulah pokoknya menyenangkan bisa bekerja sama dengan anak-anak muda ini. Juga menyenangkan bisa tetap menggarap ruang publik, karena sekarang itu kan yang jadi pertanyaan sih dari 2008 kayaknya udah mau 10 tahun ini yang selalu dipertanyakan oleh banyak orang itu kan ruang. Bandung itu kurang ruangnya, ini itu. Nah, makanya ketika saya diamanati untuk mengelola ruang teh seneng banget gitu, karena bisa memberikan banyak fasilitas, bisa menyediakan wadah, bisa menggarap program bareng, bisa mendorong berbagai inisiatif buat menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Selalu ada inspirasi-inspirasi baru, selalu bisa belajar hal-hal yang baru dari kawan-kawan muda ini. Itu jadi partner-partner saya usianya sekarang antara 17 sampai 26 kayaknya yang paling tua itu gitu. Itu sekarang ruang lingkup ranah pekerjaan saya sendiri kan udah 47 tahun sekarang gitu. Jadi justru saya yang banyak belajar berbagai teknik, tren, terus berbagai hal yang baru lah kepada kawan-kawan muda. Begitu. Terima kasih.